Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurah limpahkan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat-nikmat lainnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, sehingga semoga sampai kepada kita semuanya. Baiklah, obrolan kita kali ini tentang batal akhlak. Bila kita batal wudhu, cukuplah kita mengulangi wudhu. Tetapi bila kita batal akhlak, tidak cukup berwudhu untuk sholat taubat, melainkan harus diiringi permintaan maaf kepada mereka yang telah kita sakiti hatinya. Mungkin kita termasuk orang yang rajin sholat, tetapi sholat saja tidak memadai kecuali kita mampu membuktikannya dalam kehidupan. Bagaimana caranya? Yakni dengan memedulikan orang lain. Karena kehadiran orang lain adalah syarat eksistensi keberadaan kita. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang yang sholat sebagai para pendusta agama, bila tidak peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Pernahkah kita merenung, kenapa kita tidak diperintah mengerjakan sholat, melainkan mendirikan sholat? Karena orang yang mengerjakan belum tentu mendirikan. Misalnya, tukang yang mengerjakan pintu belum tentu mendirikan rumah. Tetapi bila kita mendirikan rumah, pastilah ada pintunya. Sholat dalam pengertian hablum minallah atau kesolehan personal dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Tetapi misi sholatnya belum selesai, karena ucapan salam itu baru simbolisasi akhir hablum minallah dan merupakan awal dari hablum minannas atau kesolehan sosial. Salam adalah akhir dari pengabdian personal dan awal dari bakti amal sosial. Karenanya dari takbir sampai salam itu masih pada tataran mengerjakan sholat ritual, sedangkan dari salam sampai ketemu takbir lagi untuk mengerjakan sholat berikutnya adalah ranah pembuktian sholat aktual. Maka yang dimaksudkan dengan mendirikan sholat adalah garis lurus dari sholat ke sholat berikutnya. Bila selesai salam, kemudian kita berakhlak buruk, berbuat zolim, korupsi, menanam benih kemungkaran, atau memfitnah orang lain, maka kita telah batal akhlak dan gugurlah nilai sholat kita. Karena salah satu tujuan sholat adalah menumbuhkan kesadaran atau zikir, sehingga kita terhindar dari kesesatan dan kezaliman, atau tanha anil fahsya'i wal munkar. Salam memiliki makna sangat mendalam dalam perbendaharaan agama. Ia mencerminkan semangat untuk memberi atau spirit of giving. Seakan-akan setelah mengucapkan salam di akhir sholatnya, mereka berkata, "Aku baru saja merentangkan tali hubunganku dengan menghadap ilahi, dan salam yang kuucapkan bukanlah akhir dari sholatku, melainkan awal dari amanah ilahi untuk menebarkan kedamaian, kebahagiaan untuk memberi dan mengusap bumi dengan rahmat. Karena misiku belum selesai, ku tebarkan salam sebagai bentuk dari rahmatan lil alamin." Kenanglah kembali sebuah riwayat
betapa seorang yang ahli ibadah dikategorikan ahli neraka karena ia suka menyakiti hati manusia. Oleh sebab itu, jelaslah bagi kita mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu Isra Mi'raj tidak langsung berangkat secara vertikal dari Masjidil Haram menuju Sidratul Muntaha atau Hablum Minallah, melainkan harus melakukan perjalanan horizontal ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu, atau sebagai gambaran Hablum Minannas, seakan-akan memberikan amsal alegoris bahwa hanya mereka yang mampu menapaki Hablum Minannas dengan sukses yang akan menjulang ke langit. Itulah sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat itu mi'rajnya orang mukmin." Makna dari hadis itu yakni mereka yang merindu melangit menggapai ridho ilahi, dan dari wajah mereka tampak bekas-bekas sujudnya. Min atsaris sujud, yaitu tanda-tanda atau kesejarahan amal solehnya kepada makhluk ciptaannya. Sungguh kita sangat hati-hati menjaga sholat agar tidak batal wudhu, tetapi berapa banyak di antara kita tidak menyadari betapa sholat kita tidak memberikan bekas karena gagal memelihara nilai-nilai kemanusiaan. Bergetarlah jiwa, pucat pasi kulit muka, demi membaca petunjuk ilahi yang disampaikan dengan sebuah pertanyaan. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42-44. Alhasil, semua ritual, semua ibadah tidak terpisahkan dengan akhlak serta hubungan kemanusiaan. Orang berpuasa hanya mendapat lapar dan haus karena ia batal akhlak. Orang berhaji tidak sempurna, bahkan tidak mabrur karena ia batal akhlak. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.